Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat An-Nahl, surat ke-27 kita lanjutkan mulai ayat 39. Ini berada di bagian akhir juz 9. Surat An-Nahl, surat ke-27, mulai ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ibritum minal jinni ana atika bi qabla an takuma min maqamik wa inni 'alaiha laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man sakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Qala nakiru laha arshaha nadur atahtadi antamuru minal ladina la yahtadun falamma ja'at qila hakadha arsyuk qala ka'annahu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين Ya, saya ulang sedikit. Kemarin pagi ketika Nabi Sulaiman mengakses, nah, ternyata ada sejenis burung yang namanya dudut tidak kelihatan. Kemudian Nabi Sulaiman angkat mata, kemana dia nggak datang. Nah, kalau dia nggak datang karena apa? Kalau misalnya dia nggak datang karena sebab-sebab yang tidak dibenarkan, itu akan diadab dengan adab yang pedih atau kalau perlu disembelih. Tapi kalau dia datang dengan membawa alasan yang betul, nanti akan diterima. Ternyata tidak lama berikutnya burung datang mengatakan bahwa dia mengetahui yang tidak dikejar oleh Nabi Sulaiman. Apa? Bahwa jauh di negeri Sabah sana ada ratu yang luar biasa kekuatannya, namanya Ratu Balqis. Dan Nabi Sulaiman nyuruh burung hudhud coba kirim surat ke sana. Suratnya kamu taruh di kantornya, terus kamu tinggal, kamu lihat dari sejauh, kamu dengarkan apa yang mereka bicarakan. Nah, setelah dilakukan, ternyata Ratu Balqis mengirim hadiah ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merasa tersinggung. Nabi Sulaiman sudah kaya raya, kok dikirimi hadiah. Akhirnya Sulaiman bilang, nah, coba siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis ke depannya Sulaiman, ke Palestina sebelum secepat mungkin. Kemudian ayat 39 ini berkata Ifrit, ya, dari golongan jin yang cerdas, mengatakan bahwa Ifrit akan mampu memindah istana Balqis, ya, dari Sabah, Ratu Sabahnya akan dipindah ke depan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Nah, kemudian ada orang yang mempunyai ilmu dari kitab, ya, kitab yang diwahyukan pada Nabi, pada Rasul, mungkin kitab Taurat, mungkin kitab Zabur, mengatakan bahwa dia sanggup memindahkan
istana Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman kedip matanya. Jadi kedip matanya sudah di depannya. Nah, kemudian dilakukan. Nah, setelah istana Balkis ada di depannya, kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Qala hadza min fadli Rabbi." Ini betul-betul karunia dari Allah. Liyabluwani a'askuru au akfur. Ini untuk menguji saya beriman, bersyukur atau kufur. Baman sakaro fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, syukurnya untuk diri sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun hamid. Barang siapa yang ingkar, yang kufur, Allah Maha Kaya lagi kemudian. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, coba itu bapak pegawainya, kamu rubah itu istananya Balkis setelah berpindah ke Palestina di depannya Nabi Sulaiman. Kamu pindah itu nanti Ratu Balkis masih mengontari apa tidak? Nah, kemudian ketika Balkis datang, ditanyakan kepadanya, nah serupa ini kasih gak sanamu? Nah, Balkis menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ternyata Ratu Balkis ini kok seperti istanaku. Nah, sudah dirubah sedikit. Nah, kemudian apa yang dan apa yang disembahnya selama ini, yaitu Ratu Balkis dan rakyatnya menyembah matahari. Nah, itu adalah yang jadi penghalang untuk menyembah Allah. Nah, karena sebenarnya dia dalamnya termasuk orang-orang yang kafir. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam Islam. Jadi Ratu Balkis disuruh masuk ke istana. Begitu masuk ke istana, lantainya dikira air, dikira ada kolam. Maka Ratu Balkis menaikkan pakaiannya sampai betisnya kelihatan. Diberitahu Sulaiman, itu bukan air, itu lantai yang dibuat dari kaca. Maka terlihat seperti air. Coba itu teknologi luar biasa. Zaman Nabi Sulaiman sudah bisa membuat lantai dari kaca. Jadi kalau zaman sekarang bikin lantai di bawahnya ada kolam, ada tanah pun dikasih kaca, itu bukan hal yang baru. Sudah beribu-ribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Nah, setelah diberitahu begitu, nah Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ia adalah istana yang halus, yang licin, yang terbuat dari kaca. Surat Balkis menjawab, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat dolim terhadap diriku. Aku berserah diri kepada Sulaiman, kepada Allah, Tuhan semesta alam. Coba ini Bapak Ibu kita agak berhenti sedikit. Nabi Sulaiman, putranya Nabi Daud. Yang Nabi Sulaiman mewarisi ilmu dari bapaknya, yaitu Nabi Daud memiliki ilmu mujizat yang banyak. Tapi Nabi Sulaiman itu dikasih lebih banyak lagi dari bapak. Antara lain, Nabi Sulaiman memiliki tentara dari jenis burung, dari jenis jin, dan dari jenis manusia. Ini tentara Sulaiman untuk membantu dakwah. Coba ini bagaimana dakwahnya Nabi Sulaiman sampai Ratu Balkis memeluk agama Islam. Ya. Pertama, burung hudhud yang mengetahui jauh di sana di kerajaan Sababia
itu ada Ratu Balkis yang luar biasa hebatnya, yang kekuasaannya beda. Nah, kemudian harus ngecek apa betul yang diomongkan oleh Borobudur itu. Coba bawa surat ke sana. Dan suratnya hanya berisi satu kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah dibaca, habis malah kirim hadiah ke Sulaiman. Sulaiman tersinggung, mukanya nggak membutuhkan apapun. Allah melimpahkan banyak harta, jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Balkis. Jadi yang pertama yang mengetahui itu burung. Kemudian dikatakan siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis dari Sabah ke Palestina. Nah, tentara Sulaiman dari jenis jin, namanya jin Ifrit, jin yang cerdas, katakan, wah kami sanggup pindah itu. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri ke penduduknya, istana sudah dilepas. Ternyata jin yang sangat cerdas ini masih kalah dengan manusia. Manusia yang membaca kitab, yaitu kitab Taurat mungkin jago, yang bisa memindah istana Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman kedip matanya. Langsung ada di depan. Kemudian ringkas cerita, Ratu Balkis memeluk agama Islam. Ini dakwah yang sangat rapi kerjasama antara burung, jin Ifrit dengan manusia. Nah, kelemahan kita sekarang itu dakwah itu nggak mau bareng-bareng, iya kan? Kecil-kecil sendiri-sendiri semua perasaan dibagi-bagi, nggak ada yang kelihatan mata. Tapi rumah suatu segede umum itu di situ saudara. Itu keberhasilan para nabi, para rasul semuanya begitu. Demikian pula keberhasilan Nabi Muhammad. Itu karena kebersamaan. Maka ketika membentuk kebersamaan, Allah yang menjadi penolong, Allah yang menjadi pelindungnya, dan pemimpinnya hanya satu, yaitu Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Siapapun orang yang asal kembali Quran dan Sunnah pasti nanti bisa ketemu, pasti nanti bisa bersatu, asal semuanya kembalinya pada Quran dan Sunnah. Ya, ringkasnya begitu. Sekarang kita lanjut kisah Nabi Shalih terhadap kaum Tsamud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna ila Tsamud aqahum shalihan. Wa laqad arsalna ila Tsamud Amen.
Qala ta'irukum indallah. Bal antum qaumun tuftanun. Wa kana bil madinati tis'atu rahb. Tis'atu rahbatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billahi lanukaitanna. Wanubayitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyyi. Ma sayyidana malika ahlihi wa inna lasadiqun. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashkurun. Fanzur kaifa kanat aqibatu makrihim. Anna dammarnakum wa qaumakum ajma'in. Wa tilka buyutuhum qawiyatan bima zalamu. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin ya'lamun. Wa anzaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, Allah mengutus Nabi Soleh kepada kaum Tsamud. Jadi dahulu itu masing-masing kaum diutus Nabi Rasul dari kalangan mereka sendiri. Maka istilahnya di sini Qaum Sholih. Yang diutus dari Rasul itu saudara mereka sendiri yang bernama Soleh. Nabi Soleh diutus kepada kaum Tsamud untuk ngajak Ubudullah, sembahlah Allah semata. Fa'idahum fariqon yantasimu. Tetapi tiba-tiba kaum Tsamud terbelah menjadi dua golongan yang saling bermusuhan. Yang satu kelompok
yang percaya yang mengikuti Nabi Soleh. Sebagian besar yang lain mengingkari, tidak percaya, bahkan memusuhi Nabi Soleh. Nah, itu dia berkata, siswa berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum datangnya kebaikan? Hendaklah meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nabi Soleh perintahkan pada kaumnya, enggak baik itu minta telaga lebih dulu. Soalnya minta itu minta rahmat, itu kesalahan. Maka bertobatlah, mohonlah ampun kepada Allah. Tapi malah kamu takut, jawabnya jangan. Kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang beserta kamu. Kamu yang mengatakan, loh kami ini yang menderita begini karena kamu dan pengikut kamu. Maka sampai sekarang di mana-mana kan, kalau orang ajaran Quran itu diisukan, difitnah, katanya memecah belah. Iya kan? Ya. Ini sejak zaman kamu dulu. Setiap dakwah ngajak kepada kebaikan malah dikatakan memecah belah. Jadi sejak zaman para rasul itu polanya sama seperti itu. Maka nasibmu ada pada sisi Allah, bukan dari kami, tetapi kamu yang diuji. Jadi yang menyebabkan neraka itu bukan karena Nabi Soleh dan orang yang beriman, tapi itu sepenuhnya itu Allah membedakan jalan. Cuma mereka sendiri memilih jalan kepada kebinasaan. Tapi mereka nuduhnya yang mendatangkan bencana itu Nabi Soleh dan pengikutnya. Dan antara di kota ini ya, ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak berbuat baik. Ini pokok-pokoknya mungkin. Jadi misalnya di daerah-daerah itu kan ada pemberani-pemberani yang menentang turunan Allah dan Rasulnya. Jadi ada jumlahnya ada 9. Mereka berkata, ya, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada warisannya, kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Jadi 9 tokoh tadi merencanakan akan menjelang waktu malam hari. Setelah semua terdulu, mereka pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Jadi berbuat rusak sembunyi tangan. Ya kan? Biasanya kalau rusak malam hari kan. Tapi orang ngaku gitu. Ini sejak zaman dulu kalau begini polanya. Jadi dikira yang melihat hanya manusia. Padahal di situ Allah mengutus malaikat yang lebih canggih dari CCTV buatan manusia. Nah kalau sekarang buka CCTV-nya 1001 alasan. Dia katanya buruk, katanya rusak, katanya semua. Tapi CCTV yang Allah buat itu tidak pernah rusak. Tapi kalau di dunia ini orang bisa bikin skenario apa saja. Ya untuk melancarkan kerusakannya. Maka di sini Makaru makro, makarna makro jumlahnya seluruh. Mereka merencanakan kejahatan, tetapi Allah Maha mengetahui. Tetapi mereka tidak menyadari. Tadi berbuat jahat malam hari dikira tidak ada yang tahu. Padahal Allah tidak pernah tidur. Padahal Allah menugaskan malaikat untuk selalu mencatat, merekam seluruh perbuatan manusia.
Maka fanzur kaifa kana akibatul makrihin. Coba perhatikan. Itu bagaimana nanti akibatnya orang-orang yang merencanakan makar, rencana jahat itu. Ya. Bahwasanya Allah membinasakan mereka dan kaum mereka semua. Jadi bukan hanya 9 orang tokoh-tokohnya tadi. Nah, termasuk pengikut yang buat tokohnya, buat perusahaan tadi, itu dimusnahkan semua. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan oleh pemerintah mereka. Sesungguhnya pada yang terpilih itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Dan Allah telah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu beramal. Yang diselamatkan siapa? Nabi Soleh dan pengikutnya. Yang dibicarakan semua siapa? Kaum yang dolim tadi, yang pokoknya ada 9 orang tadi, yang merencanakan jahat akan membunuh pada malam hari setelah terbunuh pura-pura tidak. Tapi ternyata Allah Maha mengetahui rencana licik mereka semua digagalkan oleh Allah. Kita baca selanjutnya. Ini mengulang sedikit kaumnya Nabi Lut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lutan idza qala liqaumi ataduna al-faqisata wa antum tubsirun. Innakum lataduna ar-rijala zawatan min dunil nisa. Innakum lataduna ar-rijala zawatan min dunil nisa. Bal antum qawmun tajhalun. Maka kana jawab qaumi illa qalu akhriju ala lutin min qaryatikum illa innakum unasun yatatahharun. Innakum unasun yatatahharun. Wa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu. Qaddarnaha minal ghafirin. Wa amtarna alaihim Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun.
Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya yang namanya kaum Ad. Nah, Nabi Lut mengatakan pada kaumnya, mengapa kamu kok mengerjakan perbuatan fahisah ini? Nah, itu sedang kamu melihatnya. Kenapa? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi hasratmu, untuk memenuhi keinginanmu? Kenapa bukan kepada wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui dari akibat perbuatanmu. Jadi ini asal mula munculnya ya. Sekarang namanya LGBT, dulu namanya Soho. Pada disebut kaum Soho. Itu merusak. Akibatnya apa? Itu tidak bisa menghasilkan keturunan yang bagus. Saja kalau laki-laki yang bagus dengan perempuan yang bagus, nanti bisa melahirkan anak yang bagus. Tapi laki-lakinya tidak mau dengan perempuan. Laki-lakinya senangnya sama laki-laki. Maka banyak laki-laki yang mesem guyu untuk laki-laki. Nah, itu. Maka tidak lain jawaban kaum melainkan mengatakan, setelah Nabi Lut mengingatkan kaumnya, mengapa kamu kok senangnya sama laki-laki? Kenapa kok nggak senang sama perempuan? Itu perbuatan fakta dosa besar. Itu akibatnya luar biasa. Malah Nabi Lut itu diusir dari negeri, dianggap orang semuci. Coba ini, kaumnya katakan, akhriju lalu timing koryatiku. Usirlah Nabi Lut dan bentuk dari negeri itu. Inna rukunasum yang alkoholu. Sesungguhnya mereka itu semuci, menganggap diri mereka suci. Itu tujuan kaumnya. Ya, yang namanya Nabi, namanya Rasul dan pengikutnya, ya pasti suci, bukan semuci. Tapi ini sampai sekarang juga akan begitu. Ada orang-orang yang dulu nggak mau ngaji, nggak mau main Quran. Begitu mulai rajin main Quran di semua itu, sekarang jadi ustaz dulu. Sekarang jadi ustaz ya dulu. Wah, nggak banyak Quran gitu. Padahal dulu ya biasa bersama kita, cuma sekarang aja semuci gitu. Iya kan? Dengan segala cara mengatakan begitu. Nah, itu bukan hal yang baru. Itu sudah sejak zaman Nabi Lut dulu. Ini firman Allah ini kan, innahum munasun yataqabbalu. Kan Bapak Ibu tadi baca sendiri kan? Nah, mereka tuduhkan enggak Nabi Lut dan pengikutnya itu dikatakan oleh mereka orang yang semuci, orang yang suci. Padahal Nabi ya suci betul, Rasul ya suci betul ya. Yang itu juga begitu gitu. Nah, setelah itu gimana? Fa'anjainahu wa ahlahu illa mar'atan. Maka Allah musnahkan itu kaum Ad itu tadi. Semuanya dimusnahkan. Ya. Jadi yang diselamatkan itu hanya Nabi Lut dan pengikutnya. Istrinya termasuk yang dimusnahkan. Karena istrinya malah membantu mereka untuk berbuat subur. Itu ada sekelompok pemuda-pemuda yang bertamu ke rumahnya Lut. Nabi Lut sangat khawatir. Maka itu diumpatkan di rumahnya. Nabi Lut sangat khawatir. Malah istrinya ngabarkan pada pemuda-pemuda itu datang sekali di rumah saya.
Wah dikatakan dibuat seperti itu oleh istrinya Nabi. Terus pemuda tadi bilang kan, nggak usah khawatir Nabi. Kami semua ini malaikat yang diutus oleh Allah. Mereka tidak akan pernah bisa berbuat jahat pada kamu. Akhirnya Nabi Lut dan pengikutnya dikeluarkan dari negeri itu. Lalu negeri itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Umat semua hancur semua, termasuk istrinya Nabi Lut karena tidak mau mengikuti Nabi, nggak mau mengikuti utusan Allah. Maka istilah di sini itu qadana minal ghabirin, maka Allah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang dibiasakan. Cara membiasakannya gimana? Wahan torna alaihim matoro. Allah turunkan hujan atas mereka, hujan batu. Hujannya bukan hujan duit kalau kampanye itu. Bukan hujan duit di mana-mana gitu kan. Ini hujannya hujan batu. Maka amat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang itu. Jadi musnah semua, hancur semua. Nah, katakanlah segala puji bagi Allah dan kejataan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan selain Allah? Ini selesai juz ke-19. Insya Allah itu nanti kita mulai juz kemarin. Pagi-pagi saya kirimkan undangan. Kita diundang pengajian apa namanya itu? Rumah. Itu di Pradana. Tempatnya di lapangan kalau dari arah barat sini sebelum jembatan. Itu blok kiri ada lapangan. Lapangan apa namanya itu? Ramayana. Jadi sebelum jembatan belok kiri udah kelihatan dari jalan kaki. Mungkin yang biasa dari itu sudah paham. Saya termasuk yang tidak begitu paham. Tapi di antara. Jadi bagi siapa yang menyempatkan, insya Allah besok pagi dari sini terus ke sana. Karena jadwalnya mulai jam 5. Kira-kira dari sini jam 5 ya 20 gitu sampai sana insya Allah pas itu ya jam 6 mulai. Ya itu besok pagi bukan pagi ini tapi besok Rambanan. pagi ini sampai di sini dulu. Sebenarnya saya ini punya jadwal mulai rapat online jam 5. Tapi ini tadi menyelesaikan juz 19. Nah, setelah ini saya baru mengikuti. Demikian Bapak Ibu, insya Allah ketemu besok pagi. Ya, semoga Bapak Ibu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Selamatkan waktu-waktu yang sangat berharga pada akhir tahun. Jangan sampai kena pengaruh perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Harus betul-betul berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan kita akhiri bersama dengan katakan dalam Al-Quran. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pakaian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.